Ayah, hari ini adalah ulang tahunmu yang ke-70. Kerabat dan teman-teman kita termasuk 3 keluarga besar. Keluarga Ye dari Kyoto, keluarga Qin dari Donghai, keluarga Yun dari Jiangnan. Semua datang untuk merayakan ulang tahunmu. Waktu tidak kenal ampun ya dulu. Xie Zhenguo yang gagah perkasa sekarang menjadi seorang tua yang lumpuh ya dulu. 18 negara bersekutu menyerang Dacia Xie Zhenguo. Dengan satu pedang mengusir sejuta tentara. Memaksa Jenderal Sakura Shanbeni Mu melakukan sepuku kaisar sendiri, menganugerahkan gelar Zhenguo Gong. Tapi sekarang ya aku dengar. Xie Zhenguo berlatih teknik meremajakan diri tapi gagal. Ternyata benar. Bibi, kenapa kakek dan kakek ketiga belum datang? Xiao Bao, sabar ya, tunggu sebentar, kakek keduamu seharusnya segera sampai. Wan Qing, kamu periksa lihat apakah Marquis Guangnan dan Marquis Zhengxi sudah sampai. Shiji, sepertinya mereka tidak akan datang. Guru sudah. Tidak mungkin, dulu ayah dan dua sesepuh itu bersumpah setia di Taman Pesi. Berjuang bersama melindungi Huaxia. Hari ini ulang tahun ayah yang ke-70. Mereka pasti akan datang. Ada tamu datang. Ini Yao Chonghu. Kamu. Ya betul, aku. Tidak menyangka ya dulu Xie Changfeng yang tak terkalahkan. Menjadi seperti ini, Xie Changfeng. Dulu ayahku membantai 17 anggota keluargamu. Hanya menyisakan 2 orang hari ini. Aku akan menyelesaikan keinginan ayahku. Menghabisi seluruh keluargamu, aku ingat. Yi Xiu Jun Yao Batian. Yao Batian dulu membunuh 17 anggota keluarga Xie. 5 putra Xie Zhenguo menjadi korban, tapi sekarang sisa keluarga Yao ini kembali dari negara Sakura, membuat onar brengsek. Orang seperti ini berani datang ke pesta ulang tahun pahlawan tua. Bunuh dia, bunuh dia. Yao Chonghu, kamu bunuh diri sendiri. Atau aku yang bantu? Xie Ruoyao. Kenapa buru-buru ingin mati kalau kamu ingin mati? Di depan ayahmu, lihat dulu. Hadiah ulang tahun dariku. Lihat baik-baik hadiah ulang tahun dariku. Paman kedua, paman ketiga. Kakek kedua, kakek ketiga. Apa yang telah kau lakukan? Xie Changfeng. Ini kain kafan untukmu, suka. 2 saudara terhormat. Aku yang membunuh kalian. Yao Batian bersekongkol dengan perompak, menyebabkan jutaan rakyat Xia tewas. Kini bersembunyi di magma bumi. Berlatih teknik abadi 20 tahun kemudian, akan kembali tak terkalahkan. Aku harus mendahuluinya. Melatih teknik panjang umur melindungi rakyat Xia. Kakak-kakak. Xie Changfeng. Teknik panjang umurmu ini, meski bisa awet muda mencapai keabadian, tapi tak bisa benar-benar abadi, karena bakatmu luar biasa. Mengapa tak ikut aku ke surga? Menghilangkan kekhawatiran dunia, hidup abadi. Ini dewa aku terima. Berambut panjang abadi, kakak akan jadi dewa. Dewa aku terima, tapi aku memilih rakyat keabadian ini. Aku tak mau. Kakak. Akhirnya aku tahu cara melatih teknik panjang umur. 2 saudara 20 tahun ke depan. Aku akan seperti mayat hidup sebelum teknikku sempurna. Mohon 2 saudara menjaga gunung api. Pastikan memperlambat Yao Batian bebas. Kakak tenang. Saat diperlukan pakai perintah kuil untuk mengerahkan kekuatan kuil. Aku melatih teknik panjang umur 20 tahun. Kini kesadaranku telah bangkit. Menuju kematian dan kebangkitan. Tinggal 5 menit terakhir. 5 dentang lonceng. 2 saudara ayah ibu. Anakku kali ini. Aku pasti membalas dendam untukmu. Yao Chonghu, kau sama seperti ayahmu. Mengkhianati negara, kehilangan nurani. Hari ini aku akan menegakkan keadilan, membunuh pengkhianat negara ini. Bibi.
Kejam sekali. Aku baik-baik saja. Kau ternyata berhasil. Ilmu iblis wangi. Bagus meskipun aku tidak seperti ayahku. Telah menguasai legenda segel keabadian. Tapi aku juga telah menguasai versi cacat. Ilmu iblis penelan, jika Xie Changfeng ini bisa bergerak sedikit aku akan takut. Tapi sekarang di seluruh Dacia, siapa yang berani menghalangiku? Kakak, ilmu iblis penelan ini benar-benar tidak bisa dilawan. Ilmu iblis penelan adalah versi sederhana dari segel keabadian di Dacia selain ayahku. Benar-benar tidak ada yang bisa melawan, kecuali ini adalah lonceng musim semi. Ayah telah melatih ilmu keabadian musim semi selama 20 tahun. Hanya tinggal 5 menit terakhir dia akan kembali muda. Dengan kemuliaan Yo Chonghu. Jangan terlalu sombong. Saat lonceng musim semi berbunyi 5 kali ayahku akan kembali sebagai raja. Kamu pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Xie Ruoyao, apakah kamu gila? Dengan kondisi ayahmu yang hampir mati ini, masih bicara tentang kembali sebagai raja, hahaha. Lonceng musim semi adalah fenomena langit dan bumi. Hanya keturunan langsungku yang bisa melihatnya. Kamu ingin melihatnya, pantaskah kamu? Tidak peduli apakah yang kamu katakan benar atau tidak. Jika orang tua ini benar-benar bisa kembali muda, aku akan membunuh kalian semua. Tidak lebih dari 1 menit. Yo Chonghu, kamu terlalu sombong. 3 paman, tolong bantu aku menahan orang ini. Jangan khawatir keponakan, Ye Qin Yun Xie. 4 keluarga besar bersatu dan saling menikah selama generasi. Hari ini keluarga kita dalam kesulitan, bagaimana mungkin kita bisa diam saja bahkan jika kita mengabaikan hal ini? Keluarga terhormat kita tidak akan pernah menyerah pada kekuatan asing yang jahat. Bagus, sangat bagus, lebih banyak orang. Benar. Pasukan negara Sakura bagaimana mungkin? Prajurit mati Sakura ini. Pasukan Sakura langsung masuk. Apakah mungkin kota kita sudah direbut? Tidak mungkin, kota perbatasan kita kokoh seperti batu, bagaimana mungkin direbut? Tidak, pasti juga mungkin ada mata-mata. Cerdas, aku suka. Adik, kemarilah. Dia kamu. Wan King, kamu. Shiji, jangan salahkan aku. Barusan kamu bilang jurus menelan langit ini hampir tak ada yang bisa menandinginya. Tentu saja aku juga harus bergabung dengan yang kuat. Kakak Yo, adik kecil ini kedepannya akan bergantung pada kakak. Baiklah. Zhao Wan King, kamu tahu tidak apa yang kamu lakukan? Kamu adalah murid terakhir dari guru, bagaimana bisa bergabung dengan musuh? Murid terakhir, lucu sekali. Aku Zhao Wan King baru beberapa tahun bergabung dengan keluarga Xie. Orang tua bangka ini sekarang sudah setengah mati. Makan dan buang air kecil saja butuh bantuan orang lain seperti sampah. Kalau aku Zhao Wan King tetap mengikuti keluarga Xie, masa depan apa yang bisa ku dapat? Semuanya hari ini aku Zhao Wan King secara resmi memutuskan semua hubungan dengan Xie Changfeng. Adik Zhao, benar kalian dengan orang tua ini? Apa artinya kalian semua punya jabatan tinggi? Pasti tahu apa itu. Orang bijak adalah yang tahu situasi. Kalian bisa belajar dari adik Zhao, asalkan memutuskan hubungan dengan keluarga Xie. Memutuskan semua hubungan. Aku bisa memberi kalian kesempatan. Kalau tidak... Paman kedua, paman ketiga. Kakek kedua, kakek ketiga. Tuan You, kami ingin bergabung. Tuan You, benar Xie Changfeng sudah tidak berguna. Kita tidak bisa karena seorang yang tidak berguna sia-sia mengorbankan diri. Ya, benar semuanya. Dengarkan aku bicara beberapa kalimat, kalian semua juga. Lihat situasi ini, jangan keras kepala lagi. Cepat menyerah, lihat Tuan You ini. Berpenampilan menarik, kungfu hebat. Itu adalah harapan semua orang. Kamu kalian. Binatang sekumpulan binatang. Lihat Nona Xie, lihat tidak. Semangatmu yang kamu sebut itu sebenarnya tidak ada. Kalau benar ada orang seperti itu maju, aku akan segera menarik pasukan. Ada orang seperti itu. Maju.
Siapa bilang negara kita tidak punya orang? Tiga orang ini bikin pelang keluarga, siap, mereka bergala. Yang paling tidak berguna dan paling tidak bermanfaat dari 3 keluarga besar. Jadi ditempatkan di keluarga Xie sebagai pelayan, ya ampun. Mereka maju untuk apa? Ini bukan cari mati. Nona Xie, kepala keluarga, ia bergabung dengan penjahat. Sungguh memalukan. Sebagai pilar negara Xie hari ini, aku memutuskan hubungan dengan keluarga Meski Ye di mati ibu kota. tak Menyesal, hanya berharap sebelum mati bisa berguru pada Xie Zhenguo, menjadi murid keluarga Xie untuk berjuang demi negara Xia. Dan kembalinya raja tua. Kamu gila ya? Sekarang berguru pada orang tua ini. Pasti mati betul kepala keluarga. Seluruh keluargaku dibunuh oleh negara Sakura, mana mungkin aku mundur benar. Kami juga sama. Bermain sandiwara aku. Ye Yunzhou hari ini berjuang untuk raja tua. Jika melanggar sumpah ini terkutuklah aku. Dewa langit dan bumi, arwah leluhur, semuanya menyaksikan. Aku Yun Changlan Qin Rulong hari ini berjuang untuk raja tua. Meski mati tak menyesal, jika melanggar sumpah ini terkutuklah aku. Dewa langit dan bumi, arwah leluhur, semuanya menyaksikan. Baik. Hari ini aku akan mewakili ayah menerima kalian bertiga sebagai murid masuk ke dalam keluarga Xie. Kalian benar-benar ingin menghancurkan 3 keluarga besar kami. Segera datang minta maaf pada Tuan You. Kami hidup sebagai orang Siam mati, sebagai arwah Xia. Bangsa Han yang mulia takkan menyerah pada setan Sakura. Pengkhianat, matilah cari mati. Guru murid sudah berusaha sekuat tenaga. Semoga saat lonceng berbunyi 5 kali, murid bisa membalas dendam. Muridku, bertahanlah. Tunggulah gurumu. Kamu berlututlah. Lebih baik mati daripada berlutut. Pengkhianat. Tidak. Adik seperguruan. Inilah akibat melawan kakak seperguruanku, Yo. Masih ada yang berani melawan. Yao Chonghu. Kalian cari mati. Masih ada yang tidak menyerah. Xie Ruoyao, kenapa masih belum menyerah? Apakah kamu benar-benar ingin membunuh semua orang benar? Xie Ruoyao, keturunan 3 keluarga besar kami. Semuanya terluka dan mati karena keluarga Xie aku. Aku takkan berhenti melawanmu. Kalian bertiga orang tua masih punya muka tidak? Anak ini bagaimana bicaramu? Orangnya You Chonghu yang membunuh. Kalian tidak balas dendam padanya, malah menyerang keluarga Xie. Ini. Kalau tidak begitu, apakah mereka berani lakukan sesuatu pada kakak Yo? 3 orang tua ini lebih tahu keadaan daripada kalian semua. Lebih bijaksana. Sudahlah drama hari ini. Sampai di sini saja, ada yang masih tidak menyerah ada. Tinggal 2 menit lagi. Anak perempuan bertaruh nyawa untuk menahanmu. Xie Ruoyao, kau gila berani membakar meridian. Tahukah kau bahwa kungfu seumur hidupmu semua hancur? Meskipun kungfuku hancur, aku akan membuatmu tahu, Yanxia punya harga diri Dacia. Tidak bisa dihina. Apakah Xie Ruoyao benar-benar bisa menang? Lalu apa artinya kita tadi semua salahmu? Keponakan ini hebat juga. Tidak seru, tidak main lagi.
Bibi tidak apa-apa. Cepat bawa Zongbao pergi-pergi. Mau pergi bisa pergi. Non Xie kami yang menghadang dia, kau cepat bawa dia lari, benar. Keluarga Jenggugang Penny Paul Tadak Bomari di Tianggang Penjat. Benar. Kalian, Orang-orang ini, serahkan pada kalian. Binatang. Aku akan membuatmu membayar dengan darah. Wah, tua bangka. Benar-benar ada reaksi kalau begitu. apa? Bibi, Zongbao, Zongbao. Bibi. Tua bangka, jika kau benar-benar sadar, maka kau lihat baik-baik. Bagaimana aku membuat keluarga Xie punah. Mati kau. Jangan. Aku mohon lepaskan Zongbao. Xie Ruoyao, harga diri yang kau bangga-banggakan. Bagaimana bisa bersujud padaku? Xie Ruoyao, kau sungguh menyedihkan. Bahkan bersujud memohon pada musuh untuk menyelamatkan keturunan keluarga Xie. Bibi jangan pedulikan aku. Zongbao, kau adalah satu-satunya keturunan keluarga Xie. Saat kakak dan kakak iparku gugur, Bibi sudah bersumpah bagaimanapun juga akan melindungimu dengan sepenuh hati. Bibi, meskipun usiaku masih muda tapi aku tetap pria dari keluarga Xie. Banyak orang yang sudah berkorban demi kebenaran. Aku juga bisa. Anak kecil, apakah kamu pikir aku benar-benar tidak berani membunuhmu? Bunuh saja, tidak ada pria dari keluarga Xie yang menyerah. Jangan. Zongbao, pria baik dari keluarga Xie. Tinggal 1 menit lagi, hanya 1 menit terakhir. Aku akan mencapai kesempurnaan menyatu dengan alam semesta, menghabisi semua musuh. Zongbao. Tidak menarik keluarga Xie kalian. Hanya sekumpulan batu yang keras kepala. Tidak ada keseruan dalam bermain, langsung ke intinya saja. Jangan. Xie Ruoyao, apa hakmu untuk meminta senior Yo? Xie Ruoyao, beginikah caramu meminta tolong? Jangan sakiti ayahku, aku mohon. Apa yang harus kulakukan agar kamu tidak menyakiti ayahku? Kamu berlutut. Jilat sepatuku sampai bersih. Mungkin jika aku senang, aku akan membiarkan ayahmu pergi. Baik. Ayah. Aduh, aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Ayah. Pria bisa dibunuh tapi tidak bisa dihina semangat keluarga Xie. Tidak akan membiarkan kalian menghinanya. Mati kau. Tidak bisa bertindak, tinggal 1 langkah lagi. Tidak bisa gagal di detik terakhir. Putriku. Kamu sudah menderita. Xie Ruoyao, kalau dari awal sudah nurut, tidak akan seperti ini. Sekarang di depan ayahmu. Menyerahlah padaku. Sebentar lagi, tinggal 30 detik lagi. Baik, aku menyerah. Tidak menyerah. Bukan seperti ini. Aku ingin kamu melakukan upacara kambing lepas baju dan berlutut. Menyerah padaku, upacara kambing. Upacara kambing ini adalah ritual penyerahan dari negeri Sakura yang menyerah. Harus telanjang dada mengenakan kulit kambing. Dituntun seperti kambing yang akan disembelih. Diperlakukan sewenang-wenang melambangkan penyerahan total. Penakluk yang menyerah.
Bibi jangan. Shiji jangan. Baik. Aku akan melepas. Tapi ini belum cukup, kau tahu apa? Hal yang paling menyenangkan di dunia ini adalah memotong leher musuh dengan tangan sendiri. 5, Xie Rueo, kau lihat baik-baik. Bagaimana aku memotong leher ayahmu? 4, Kau. 3, Xie Changfeng, matilah. Jangan. Lima lonceng berbunyi, naga sejati muncul, berikan padaku. Hancur. Ayah. Bagaimana mungkin kau bisa bangkit? Bangkit pun tak masalah, Lian Po sudah tua. Masih bisa makan enak. Meski Lian Po tua membunuhmu cukup. Pedang datang. Lima lonceng berbunyi, semua pedang kembali pemilik istana. Pemilik istana kembali, istana suci kami akhirnya tidak lagi tanpa pemimpin. Hangul Empat Raja Dharma Pasukan 5 elemen. 6 jalan pertapa dan pasukan istana suci sejuta. Segera ikuti arah semua pedang sambut. Kembalinya pemilik istana ya. Semuanya kalian telah bekerja keras kebaikan hari ini. Aku Xie suatu hari nanti pasti akan membalas. Aku tahu kau pasti akan kembali sebagai raja. Yao Er, kau telah menderita banyak. Anak tidak menderita. Asalkan ayah bisa bangun. Dan membantu Dacia membangun kembali kejayaan. Nyawa anak pun bisa kuserahkan. Bodoh, apa yang kau katakan, tenang. Mulai sekarang ayah tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Pengkhianat Dacia dan kau pengkhianat. Kalian siap mati. Xie Zhenkuo bangun. Yunyo Changlan, kalian lihat. Usaha kami tidak sia-sia, kami menang. Menang apa, tua bangka? Kau pikir dengan bangun kau bisa mengubah apa? Aku beritahu kau tidak bisa mengubah apapun. Kamu hanya bisa melihatku mempermainkan putrimu, membunuh cucumu. Xixiong, bagaimana ini? Si tua ini sepertinya benar-benar kembali ke puncak, bukan karena suara lonceng 5 kali. Raja kembali, semuanya benar. Apa itu suara lonceng 5 kali raja kembali? Dunia ini mana ada begitu banyak kejadian aneh, si tua. Kamu bisa menipu mereka, tapi tidak bisa menipuku. Kamu hanya mengeluarkan energi terakhirmu. Ingin membuatku pergi saja. Ya pasti begitu. Xie Changfeng, kamu hanya orang tua yang hampir mati. Jangan pikir bisa menakut-nakuti kami. Xie Changfeng, trikmu sudah diketahui oleh Tuan You sampai sekarang. Kamu hanya bisa menyerah untuk menyelamatkan semua orang di sini, kepala keluarga. Menganjurkan si Lau Qian Bei menyerah. Ini adalah penghinaan terbesar baginya. Tidak menyerah lalu bagaimana? Xie Changfeng sudah setengah kaki masuk ke peti mati si tua, kamu pikir dia bisa mengubah langit? Benarkah?
Kembali muda mengambil keajaiban alam. Ini tidak mungkin. Tidak masuk akal. Xie Changfeng sudah hampir mati, hampir meninggal. Bagaimana mungkin kayu kering bertemu musim semi? Apakah dia benar-benar kembali ke puncak? Shi Xiongyo ini tidak benar. Bukankah kamu bilang si tua ini hanya bertahan dengan napas terakhir? Kenapa sekarang dia malah kembali muda? Jika dia benar-benar pulih kekuatan masa jayanya, kita ini tidak cukup untuk dia bunuh dengan satu tangan. Jangan panik, apa itu kembali muda? Bahkan ayahku dulu mempraktikkan segel keabadian. Paling banyak hanya bisa memperlambat penuaan, jadi dia pasti sedang berakting serang. Buka topeng si tua ini. Hati-hati. Prajurit elit Sakura. Satu serangan jiwa dan roh hancur. Ini tidak mungkin. Berikutnya giliranmu. Bagus, ayah sudah benar-benar pulih. Kakek hebat, kalahkan orang jahat ini. Hahaha, aku beruntung. Bisa menyaksikan Xie Lao Qianbei dalam kondisi puncaknya. Tidak sia-sia hidup ini. Tidak mungkin, aku sama sekali tidak percaya omong kosongmu. Tentang awet muda, kau pasti menggunakan semacam metode rahasia. Untuk sementara kembali ke masa kejayaanmu, tapi itu hanya seperti minum air garam untuk menghilangkan dahaga. Aku ingin melihat seberapa lama tubuhmu ini bisa bertahan dalam beberapa gerakan. Kau coba saja sendiri. Orang tua, kau pikir aku tidak berani ya? Yao Chonghu telah mengaktifkan kekuatan Xiang Tian Mo sampai batas maksimal. Hati-hati. Xie Changfeng, gerakan ini dariku cukup untuk membunuhmu. Biji padi juga ingin bersinar. Tidak tahu diri. Orang tua, kau mencari mati. Bagaimana mungkin, aku telah berlatih menelan kekuatan Mo selama puluhan tahun. Bagaimana Xie Changfeng bisa mengalahkanku dalam satu gerakan? Apa aku tidak salah lihat? Kita menyerah saja. Untuk apa semua ini? Memalukan diri di sini, atau menjadi bahan tertawaan semua orang? Tidak, aku sudah menghitung. Xie Changfeng ini, di masa kejayaannya, dia tidak sehebat ini. Mungkinkah Xie Changfeng Senior Xie, mungkinkah dia telah mencapai terobosan lagi? Kau mau apa? Aku beritahu, di belakangku ada pasukan Sakura. Apa lagi? Ayahku sebentar lagi akan kembali setelah menyelesaikan latihan kekuatan sakti. Jika kau berani menyentuhku, mereka semua akan mati bersamaku. Kau tidak memikirkan dirimu sendiri. Kau pikirkan mereka. Benar, aku tidak bisa begitu saja membunuhmu. Pengkhianat bangsa yang menjual negara demi keuntungan pribadi. Jika kau dibunuh begitu saja, bagaimana mungkin menghibur arwah pahlawan? Tamparan ini untuk penghinaanmu. Membunuh saudara seperjuanganku. Kau berani, Xie Changfeng. Kau telah menghancurkan saluran energinya. Kau ingin menghancurkan pondasinya. Pukulan ini untukmu. Menghina pahlawan Xia dan tidak menghormati keadilan langit dan bumi. Ini Tuan Yao, kekuatan menelan Mo-nya telah dihancurkan puluhan tahun latihan. Hancur seketika, Xie Changfeng. Aku akan membunuhmu. Aku akan memerintahkan pasukan Sakura membantai seluruh kota. Tamparan terakhir. Memukulmu melupakan leluhur. Mengkhianati negara demi keuntungan pribadi menjadi pengkhianat negara. Ini adalah telapak tangan tanpa belas kasihan yang besar. Orang yang terkena telapak tangan ini hanya akan merasakan sedikit rasa sakit, tetapi setiap hari akan bertambah sampai 7 hari 7 malam. Mati kesakitan. Guru, aku salah, aku mengecewakanmu. Tetapi semua ini karena bajingan ini. Dia yang memaksaku, Guru. Xie Ruoyao, apakah kamu juga akan membelot? Jangan percaya omong kosongnya. Kalau bukan karena dia membuka gerbang kota, negara Sakura juga tidak akan menembus kota. Dia juga pantas mati.
Bukan, aku bisa menjelaskan. Xie Changfeng muntah darah muntah. Ayah kamu baik-baik saja. Tidak menyangka setelah kembali muda, cedera tersembunyi yang terkumpul selama 70 tahun ternyata berubah menjadi darah hitam yang dikeluarkan. Xie Changfeng. Aku bilang bagaimana kamu bisa mengalahkanku dengan satu gerakan. Ternyata kamu mengorbankan sisa hidupmu. Mengeluarkan kekuatan yang luar biasa kamu. Kamu bahkan muntah darah dari jantung terlihat. Sudah kehabisan tenaga. Kamu seharusnya tidak akan bertahan lebih dari setengah batang dupa. Baiklah, Xie Changfeng berani menggunakan cara yang begitu hina dan tidak bermoral untuk melukai kakak seperguruanku Yo. Kamu benar-benar pantas mati. Kakak Yo tadi itu semua untuk menyelamatkan nyawamu. Baru saja berbicara seperti itu dengan orang tua ini. Jangan anggap serius ya. Kalau bukan karena menyimpanmu bisa membunuh Xie Changfeng. Membunuh dan menghancurkan hatinya, aku akan membunuhmu sekarang. Mengingat ini adalah pelanggaran pertamamu. Biarkan kamu memperbaiki diri pergi. Bunuh dia. Guru, jangan salahkan muridmu. Lagi pula kamu akan mati. Lebih baik tinggalkan nyawamu, aku juga bisa melaporkan ke kakak Yo. Zhao Wanqing, kamu berani mengkhianati guru dan melupakan leluhur. Apakah kamu masih manusia? Orang jahat jangan sakiti kakekku. Ingin menyentuh sesepuh Xie lewati aku dulu. Kalian semua mundur, murid yang terhormat. Guru biasanya tidak memperlakukanmu buruk, mengkhianati perguruan sudah tidak seharusnya. Sekarang malah bergabung dengan musuh hari ini. Guru akan membersihkan rumah. Orang tua jangan berpura-pura. Kamu tidak dengar kakak Yo bilang kamu bahkan muntah darah dari jantung. Udah muntah darah tinggal nafas terakhir. Masih mau bersih-bersih hari ini. Aku bakal bunuh lu dulu. Apa-apaan ini? Gawat. Shifu, maafin muridmu ini. Murid udah sadar salah Shifu. Kembalikan ilmu yang Shifu ajarkan. Ini Xie Changfeng. Kayaknya belum kehabisan tenaga ya. Ini nggak mungkin. Darah di hati udah dimuntahin. Kalau orang lain ngomongin ngelakuin jurus aja susah. Mungkin berdiri aja nggak bisa, kenapa Xie Changfeng? Belum jatuh ya? Apa-apaan ini? Mau apa lagi? Ayahku sebenarnya nggak terluka yang dimuntahin. Itu darah beku dari luka lama. Lucu aja kalian pada nebak-nebak. Bodoh banget. Nggak, Shiseong-yo. Shiseong-yo cepet bilang pasti bukan begitu. Xie Ruoyao. Bagus banget luka lama kalau nggak disebutin. Aku hampir tertipu sama kalian berdua. Lu bilang apa? Kalau benar seperti yang lu bilang, dia Xie Changfeng udah sampai. Tingkat kembali ke asal maka pasti melebihi masa kejayaannya dulu. Masuk ke tingkat dewa daratan saat ini akan memicu fenomena langit pedang kembali ke asal. Tapi sekarang pedangnya mana? Pedang kembali ke asal mana? Ya udah, buka mata lebar-lebar, lihat baik-baik. Hari ini aku Xie Changfeng berhasil mencapai tingkat dewa daratan. Anda benar-benar berhasil. Kakek hebat banget. Ini legenda bela diri mitos tak terkalahkan. Senior Xie, aku sangat beruntung bisa menyaksikan momen ini selesai. Sekarang semuanya selesai. Dewa daratan. 500 tahun baru muncul satu kita. Sedang melawan orang seperti ini. Sia-sia aku punya julukan peramal. Aku ngitung-ngitung. Hasilnya kalah total saat ini juga. Apa muka saya ini? Bagaimana saya bisa menghadapi?
Leluhur keluarga Yun saya. Memalukan. Saya apa yang telah saya lakukan? Saya mengkhianati. Guru Dewa Daratan bergabung dengan suku asing. Tidak. Ini tidak mungkin kamu. Bagaimana mungkin kamu? Benar-benar Dewa Daratan. Tunggu, ini memang benar Wan Jian Guizhong tidak salah. Tapi ini bukan kekuatanmu, ini adalah kekuatan pemimpin kuil suci. Palsu. Saya tahu kuil suci adalah organisasi paling misterius di dunia. Kekuatannya melampaui semua negara, bahkan pasukan gabungan negara-negara datang tidak berani mencoba menyerang kuil suci. Kekuatan mereka sangat kuat, terlihat jelas. Saya juga pernah mendengarnya, tapi apa hubungannya dengan pemimpin kuil suci? Tentu ada hubungannya, dan hubungannya sangat besar. Xie Changfeng, jika saya tidak salah tebak, pemimpin kuil suci itu sekarang seharusnya sedang mencapai tingkat Dewa Daratan. Baru saja memicu Wan Jian Guizhong benar. Pemimpin kuil suci yang legendaris itu memang mendekati keberadaan Dewa Daratan. Tapi pemimpin kuil suci itu, apa itu Wan Jian Guizhong mengapa muncul di sini? Bodoh, sangat sederhana. Satu kata. Curi. Orang tua, jika saya tidak salah tebak, kamu pasti menggunakan semacam metode rahasia. Mencuri kekuatan, Wan Jian Guizhong Pemping Kill Sisi. Untuk menyamarkan dirimu mencapai tingkat Dewa Daratan, kan? Kamu berpikir begitu? Xie Changfeng, kamu benar-benar berani. Kekuatan Wan Jian Guizhong Pemping Kill Sisi. Berani kamu ambil tidak? Takut Pemping Kill Sisi. Membawa jutaan tentara, menghabisi keluarga Xie Mu. Sudah jelas tempat Wan Jian jatuh ada di kota perbatasan. Baik, kita segera meminta Yang Sang Lao terdekat untuk segera pergi ke sana menemui pemimpin kuil. Percepat sebelum malam ini sampai di kota perbatasan. Menjemput pemimpin kuil. Ayah, saat Anda mencapai tingkat Dewa Daratan, apakah benar-benar tidak sengaja mencuri kekuatan pemimpin kuil suci ini? Ini masalah besar. Tidak masalah. Xie Changfeng, kau bilang ringan. Tapi Tuhan kuil itu di atas. Keberadaan di atas semua negara adalah dunia. Orang yang paling terhormat menyinggung perasaannya. Jangan bilang kamu belum menembus ranah Dewa Darat. Bahkan jika Anda menerobos, menunggu Anda hanya ada perburuan tanpa akhir. Itu saja. Es musim panas. Bagaimana bisa katak di dasar sumur sepertimu mengerti? Aku adalah katak di dasar sumur. Xie Changfeng, kau sudah mati. Berani berteriak ya Xie Changfeng. Anda telah membuat bencana besar kali ini. Xie Changfeng, kau bilang setiap hari. Apa yang melindungi negara dan melindungi Daxia? Tapi layak APA yang kau lakukan. Semua orang musim panas kita. Karena kau membuat marah Tuhan. Ternyata kita benar. Xie Changfeng, Anda harus menebus dosa Anda. Segera terima. Mari kita pegang kepalamu. Pergi ke negeri Sakura. Biarkan mereka melindungi kita. Apa kau berbicara? Kau tidak ingin bersatu. Kapal ya. Bertekuk lutut. Semoga lutut Anda terlindung dari musuh asing. Apakah begitu lembut? Lutut Anda tidak lunak, Anda melihatnya sendiri. Anda akan mati konyol. Betapa sengsara, betapa sedihnya Xie Changfeng. Kau lihat, bukankah ini semua karena kau? Aku katakan padamu 3 keluarga besar. Tapi kau bisa membuat anak-anak kita seperti ini. Itu semua karena Anda. Maaf untuk kami. Kalian bertiga. Semua roh heroik adalah murid baik saya. Hari ini saya akan berpartisipasi dalam penciptaan. Gunakan metode pembalikan yin dan yang. Hidup untuk kalian. Xie Changfeng, apa yang kau katakan? Xie Changfeng, kau bilang kau akan memulihkan kembali You Gongzi, telah membawanya. Batang otak hancur tidak mungkin pulih. Jangan berkedip, Xie Changfeng. Yunyo saya sudah meninggal. Kamu masih membawa-bawa ini untuk membuat masalah. Kamu masih manusia nggak sih, Xie Changfeng? Xie Changfeng. Apa sih awet muda menurutku kamu? Benar-benar pikun. Omongan yang nggak nyambung itu bisa kamu ucapkan. Pulihkan dia. Kamu pikir kamu dewa ya? Aku percaya pada ayahku, dia bilang bisa memulihkan ketiganya. Pasti bisa. Kakek pasti bisa. Aku juga percaya pada Tuan Xie. Silakan lakukan apapun yang kamu mau, kamu percaya padanya.
Sungguh lucu, kamu sudah jadi orang tak berguna. Kalau terus begini, nyawa anak kecil ini bisa terancam. Lebih baik mati dengan gagah daripada hidup dengan menunduk. Kamu apa maksudmu? Kamu mengejek gurumu ya? Kamu benar-benar sudah memutuskan. Aku sudah memutuskan, mohon Tuan Xie. Harus memanggilku apa? Guru. Suara besar yang tak terdengar adalah teknik pipa besi keluarga Qin. Tingkat tertinggi. Teknik pipa besi. Tidak mungkin. Ilmu dalam pipa besi keluarga Qin. Butuh puluhan tahun untuk menguasainya. Sekali hancur, pasti tidak mungkin pulih, apalagi menembus tingkat tertinggi. Kamu apa yang sudah kamu lakukan? Rulong, bagaimana rasanya? Miri beri Makisi pada guru atas bangun kembali. Cepat bangun dengan murid sepertimu. Cukup untuk menghibur keinginan guruku seumur hidup. Guruku mana mungkin melihatmu menjadi orang tak berguna, pria sejati. Harus membela negara, kamu masih punya masa depan cerah ke depannya. Harus berusaha keras. Ya, terima kasih atas nasihat guru, murid akan mengingatnya. Keluarga Qin Susupaya. Melahirkan seorang jenius luar biasa sekarang. Sudah bukan milik keluarga Qin lagi. Pantas saja. Kepala keluarga Qin Zongbao benar. Kalian ini memang bikin masalah sendiri. Sekarang adik Qin bisa ikut ayahku berperang membela negara daripada bersama kalian jadi pengkhianat. Anak bodoh, bangun. Hati yang jernih ini adalah nenek moyang keluarga Yun, yang belum pernah mencapainya. Keadaan pikiran yang jernih dan tercerahkan. Tidak mungkin. Aku tidak percaya, tidak mungkin. Terima kasih guru telah membuatku sadar kembali. Keadaan pikiran yang jernih dan Kamu tercerahkan. telah membela guru, maka guru akan memberimu tingkat tertinggi Taoisme, langkah menuju surga sebagai hadiah pertemuan darimu. Hadiah pertemuan apa? Keadaan pikiran yang jernih dan tercerahkan. Langsung diberikan begitu saja keadaan pikiran. Tidak mungkin. Semua ini, tipuan mereka, sudah kuhancurkan, semuanya hancur. Ayahku sekarang sudah menjadi dewa daratan. Kekuatan dewa mana bisa kamu pahami? Kekuatan dewa, omong kosong. Kalau kamu benar-benar punya kekuatan dewa, hidupkan dia. Buat dia bangkit dari kematian. Kamu tidak mungkin bisa melakukannya. Kamu tidak mungkin apa-apa dewa daratan palsu. Semua ini palsu. Bangkit begitu heroik. Benar-benar muridku kalau tidak bisa menyelamatkanmu. Xie Changfeng, bagaimana hatiku bisa tenang? Dewa mengusap kepalaku, memberikan kehidupan abadi. Hari ini guru memberimu 100 tahun umur. Membuatmu bangkit dari kematian. Benar-benar hidup Xie Changfeng. Punya kemampuan membangkitkan dari kematian. Hidup apa hidup? Membangkitkan dari kematian adalah kekuatan dewa. Dia yang bahkan bukan dewa daratan. Bagaimana mungkin bisa melakukannya? Xie Changfeng, kamu bisa menipu mereka. Tapi tidak bisa menipuku, kamu hanya menjadikan anak muda keluarga Ye ini sebagai mayat hidupmu. Apa mayat hidup? Tidak mungkin. Xie Changfeng, kamu selalu mengaku jujur dan mulia. Tapi ternyata di balik layar, melatih mayat hidup dengan teknik jahat. Kalau hal ini tersebar, aku lihat bagaimana kamu bisa menjadi pemimpin aliran benar. Xie Changfeng, kamu selalu bicara tentang kejujuran. Tapi ternyata lain di mulut, lain di hati, kamu bahkan tidak lebih baik dari pengkhianat seperti Kalian aku. semua berbohong, jangan mencemarkan nama. Xie Changfeng, aku selalu menghormatimu. Tapi kamu malah menjadikan anggota keluargaku Ye. Dia mati untukmu. Kamu benar-benar kejam. Aku bicara ribuan kata, kamu tidak percaya setengah pun. Dia bicara satu kata, kamu langsung percaya. Kepala keluarga Ye. Kamu bodoh apa? Jangan likin topik kamu pengo keluarga. Setelah mati tidak tenang keluarga Ye. Dan kamu tidak mati. Kalau tidak bangun sekarang, kapan lagi? Ini. Aku tidak mati. Lenganku juga sembuh. Terima kasih senior Anda yang menyelamatkanku, Shisiong. Sekarang panggil Shifu. Murid memberi hormat pada Shifu. Baik-baik Yunyo, kamu bangun dulu, rasakan. Apa bedanya dengan sebelumnya?
Ini. Ya, Seperti yang kuduga, kamu hancur lalu bangkit terlahir kembali. Sudah mencapai puncak pedang tingkat Dewa Pedang. terima kasih Shifu atas kebaikannya murid pasti. Menggunakan pedang untuk berbuat baik melindungi negara, tidak mengecewakan harapan Shifu. Baik. Tuan You ini yang kamu bilang. Membuatnya menjadi boneka-boneka seperti ini. Tidak. Ini tidak mungkin. Benarkah Xie Changfeng bisa memindahkan umur? Menghidupkan yang mati, apakah dia benar-benar melampaui tingkat Dewa Daratan? Ini. Mukjizat. Aku tidak mati. Ini lukaku juga sembuh. Ya. Aku juga. Terima kasih Tuan Dewa, keajaiban Dewa. Ini keajaiban Dewa ya. Kita benar-benar melawan Dewa Daratan. Selesai. Senior Xie Zhenguo, tadi aku kepanasan. Sekali bingung. Kamu ingat kita? 4 keluarga besar menikah turun-temurun. 1 napas 1 ranting, maafkan kami. Anggap kami seperti kentut, lepaskan ya. Hal lain bisa dibicarakan, tapi kamu mengkhianati negara. Menjadi pengkhianat Ini. adalah dosa yang tak termaafkan. Shi Xiongyu, bagaimana kita hampir mati? Tidak Xie Changfeng. Ini bukan kekuatanmu. Ini kekuatan pemimpin kuil A. Baik-baik Xie Changfeng. Hampir kau tipu. Sekarang kamu tidak hanya merebut. Kamu masih berani menggunakan teknik Wan Jian Guizong dari Master Kuil Suci. Kekuatan pedang itu sekarang. Kamu sudah membuat Master Kuil Suci sangat marah. Dia pasti akan menghancurkanmu sampai hancur lebur. Pada saat itu, aku akan membunuh semua pria di keluarga Xie. Dan bermain dengan semua wanita di keluarga Xie. Bodoh sekali, aku akan menghancurkanmu. Menghancurkanmu sampai hancur lebur. Xie Changfeng, kamu berani? Siapa yang berani menyentuh Tuan You? Ying Feng Yi Daosan itu adalah Dewa Bunga Sakura. Tian Feng Si Silang telah tiba. Dewa Bunga Sakura datang, kita tidak akan mati. Perasaan tertekan yang kuat dia adalah bakat bela diri langka. Tian Feng Si Silang dari negara Sakura. Konon Tian Feng Si Silang dulu kalah dari Xie Zhenguo dan melarikan diri kembali ke negara Sakura, menutup diri selama 20 tahun. Sekarang dia muncul kembali. Sepertinya dia datang dengan niat buruk. Selamat Dewa Bunga Sakura. Menghormati Tian Feng Si Silang. Tuan You, kamu mengecewakanku. Bukan begitu Tuan Tian Feng. Orang ini, dia menggunakan metode rahasia. Mencuri kekuatan Master Kuil Suci. Master Kuil Suci, Anda tidak perlu khawatir. Kekuatan yang dia curi dari pedang ini sudah digunakan untuk melawan orang-orang bodoh ini. Anda bisa dengan tenang melawannya. Jadi Tuan You, Anda juga tidak sepenuhnya tidak berguna. Anda mundur dulu. Biarkan aku berbincang dengan teman lama. Dingin sekali. Kenapa bisa sedingin ini? Konon Tian Feng Si Silang melatih Ki Es ketika mencapai kesempurnaan. Bahkan bisa membekukan sungai besar. Sekarang terlihat dia sudah berhasil melatihnya. Guru, Anda harus hati-hati. Ayah putri akan bertempur bersama Anda. Yao Er, kamu sudah terlalu lelah, istirahatlah dulu. Orang ini biar ayah yang menghadapinya pergi. Tuan Xie, lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Tian Feng Si Silang, jangan berpura-pura di sini. Sejak kamu berani menginjakan kaki di wilayah Xia membunuh saudara-saudara kami, kita tidak akan berhenti sampai salah satu dari kita mati hari ini. Kamu tidak akan bisa meninggalkan Xia dengan hidup. Tuan Xie, kamu terlalu percaya diri. Aku dulu kalah olehmu, merasa sangat malu. Jadi menutup diri selama 20 tahun. Mempelajari kelemahan teknikmu sekarang. Kalau tidak yakin sepenuhnya saya ini, mana berani berdiri di depan Tuan Xie? Tuan Xie, mari kita mulai.
Tian Fengshi silang selama bertahun-tahun ini. Apakah hanya segini perkembangannya? Tuan Xie, memang pedangmu belum tumpul tapi sayangnya. Saya hari ini sudah sangat yakin bisa mengalahkan Tuan Xie. Mereka adalah buktinya. Apa katamu? Tuan You, apa kau belum memberitahu Tuan Xie bahwa dua saudara angkatnya dibunuh olehku? Kau cari mati. Tuan Xie makin bilang tahu kan? Dua saudara angkatmu itu. Sampai detik terakhir hidup mereka masih menjalankan tugas yang kau berikan pada mereka lebih baik. Dipukul sampai jatuh berlutut dan batu darah olehku daripada melepaskan. Segel Raja Yisiu, tentu saja saya harus menghormati keinginan mereka. Dengan kedua tinju ini, memukuli mereka sampai mati. Ayah kau tidak apa-apakan. Guru, kau harus bertahan. Dia jelas-jelas sedang menggunakan kondisi tragis dua senior untuk mengacaukan pikiranmu, Xie Changfeng. Lupa memberitahumu. Saat dua orang tua itu mati, aku juga ikut turun tangan. Luka-luka di tubuh mereka adalah ulahku. Satu hal lagi sebelum mereka mati. Mereka menggunakan teknik Bingji hanya untuk menunda bangunnya ayahku akibatnya. Tentu saja roh mereka hancur. Takkan pernah dilahirkan kembali. Guru, Ayah kau tidak apa-apakan. Kakek, dasar bajingan, kalau tidak bisa mengalahkan guru pakai cara begitu licik. Licik? Tuan You, apa menurutmu saya licik? Tentu tidak, Tuan. Ini disebut strategi perang tanpa batas, lagi pula hasil akhirnya tetap membunuh. Bagaimana cara membunuhnya, tidak penting sejarah. Ditulis oleh pemenang asalkan kita menang. Siapa yang akan menyebut kita licik? Benar sekali nanti. Kita sebut mereka sebagai pemberontak yang keras kepala. Tidak tahu takdir, siapa tahu. Pengkhianat. Berani sekali menghina para pahlawan setia. Pahlawan? Yang menang baru disebut pahlawan. Yang kalah hanya sampah belaka. Bagus, terima kasih Tuan Xie. Silakan lanjutkan perjalanan. Mundur. Yang seharusnya melanjutkan perjalanan adalah kamu. Apa yang terjadi, Tuan You? Bukankah kamu bilang dia sudah tidak bisa meminjam kekuatan lagi? Ini tidak mungkin. Meskipun pedang itu bisa menyimpan banyak energi, dia seharusnya sudah menghabiskannya. Tidak, Tuan, ini pasti kekuatan terakhir dari pedang itu. Dia ingin menakuti Anda, jangan sampai tertipu, Tuan. Benar, Tuan Tian Fengshi silang. Dia sudah di ujung tanduk, hanya berpura-pura kuat saja. Saya berani bertaruh dia bahkan tidak bisa menggunakan jurus ini. Benar, Tuan Xie Changfeng. Sampai kapan kamu akan bertahan? Jika terus begini, Xie Changfeng, kamu akan hancur total. Keadaan sudah jelas, kenapa tidak menyerah saja? Jika terus melawan, masa depan Xia akan semakin sulit. Nanti, kamu akan menjadi orang paling bersalah, Changfeng. Dengarkan nasihatku, jangan demi. Bisakah kalian para kepala keluarga berkata seperti ini? Para kepala keluarga, kalian benar-benar gila belum bertarung. Sudah mau berlutut? Para kepala keluarga, bisakah kalian punya sedikit harga diri? Tuan Tianfeng, Shisi, lain perlawanan, Xia Changfeng. Itu urusannya keluarga besar kami bertiga. Sudah menyerah, jangan salahkan kami. Benar, Tuan, setelah Anda membunuh Xie Changfeng. Masalah ini selesai sampai di sini bagaimana? Bagus, bagus, bagus. Ternyata aku terlalu khawatir mereka bertiga. Takut sampai seperti ini, jadi Xie Changfeng benar-benar hanya berpura-pura kuat, Tuan Xie. Pahlawan tua yang suram inilah dirimu sekarang hingga saat ini. Jika kamu mau menyerah, saya bisa menjamin keselamatanmu. Sudah hampir mati masih berani bicara keras. Sayang sekali, Tuan Xie, seorang tokoh besar hari ini akan jatuh oleh pedang saya. Bayarkan saya mengirimkan jurus ini. Untuk mengantarmu pergi, Tuan Xie. Ini adalah aliran pedang. Berhati-hatilah. Celaka, Tian Fengshi silang hanya dengan satu pedang bisa mendominasi negara Sakura tanpa kekalahan, sekarang dengan dua pedang. Kekuatannya pasti berlipat ganda, Guru Xie Changfeng. Hari ini meskipun kamu bukan berpura-pura kuat, kamu tetap akan mati aliran dua pedang. Tuan Tian Fengshi silang, cepat bertindak, bunuh dia. Kali ini kita benar dengar, aku tak salah. Pedang ganda. Meskipun kau punya 10 atau 100 pedang, hari ini kau pasti mati. Ribuan pedang kembali ke asal.
Bagus sekali. Bagus guru hebat. Apa itu samurai Sakura tak ada artinya benar. Semua meridian putus organ dalam hancur. Dia benar-benar sudah tak berguna. Salah lagi selesai. Bahkan samurai Sakura suci pun tak bisa mengalahkan Xie Changfeng. Siapa lagi yang bisa membunuhnya? Untuk apa membunuh? Cepat lari. Berhenti. 3 kepala keluarga sekarang masih ingin lari. Jangan terlalu berharap. Nona Xie salah paham, semua salah paham. Ke toilet. Kemampuanmu sudah kuhancurkan, apalagi yang mau kau katakan. Tidak mungkin. Aku menyepi selama 20 tahun mempelajari celah dalam teknikmu. Bagaimana bisa tak ada gunanya? Bodoh, ilmu bela diri Xie sangat luas dan dalam. Tak terbatas mana mungkin kau pahami. Dengan satu tamparan ini, aku akan membuatmu hancur lebur. Tidak, kau tidak bisa membunuhku. Perintah kuil. Ini adalah perintah kuil yang legendaris. Konon benda ini bisa memanggil petarung kuil. Memberikan perlindungan sekali secara gratis bisa disebut alat pelindung nyawa paling top di dunia. Kuil berada di atas semua negara. Orang yang mereka lindungi pasti terlindungi. Hari ini Tuan Feng Shishiro mengeluarkan perintah kuil, aku beritahu kau. Bahkan Raja Xia pun di sini. Tidak berani membunuhnya, jika tidak, itu berarti melawan kuil. Menantang kuil Tuan Tian Feng Shishiro. Ternyata kau punya kartu as pelindung seperti ini, Xie Changfeng. Kau sudah membuat marah kepala kuil. Jika sekarang kau berani membunuh orang yang dilindungi perintah kuil, maka orang kuil akan segera tiba di lokasimu. Menghitung denganmu, dengar Xie Changfeng. Sekarang kau tidak bisa membunuhku. 2 saudara seperjuangan saat diperlukan. Bisa menggunakan perintah kuilku untuk menggerakkan kekuatan kuil. Mungkin Xie Jun belum tahu 2 saudara seperjuanganmu itu. Sampai detik terakhir hidup mereka, tetap tidak mau melepaskan. Siegel Xiao Jun Tenasa saya kan, many have mereka. Dengan kedua kepalan tangan ini, aku akan memukul mereka sampai mati. Surat kuil yang aku siapkan untuk adikku. Apakah kamu pantas menggunakannya? Mati saja. Xie Changfeng, kamu tidak boleh membunuhku. Sekarang aku berada di bawah perlindungan kuil. Mati. Bagus Xie Changfeng kamu. Kamu benar-benar membunuh orang yang dilindungi oleh surat kuil. Tuan Tian Feng Xi silang. Kamu pasti mati, Xie Changfeng. Kamu tahu apa konsekuensinya? Melakukan hal ini selesai. Xie Changfeng telah meninggal. Sekarang dia mau menyambut masalah. Seluruh kuil pasti akan marah. Tadak mulai mereka akan datang ke tempat kejadian. Dan akan membunuh semua orang maksudmu. Begitu kuil marah, bahkan kita yang tidak bersalah juga akan terkena imbasnya. Orang-orang kuil menganggap kita seperti semut dalam kemarahan mereka. Kedua belah pihak pasti akan bertempur. Dan tidak akan ada yang selamat. Apa yang harus kita lakukan? Sekarang aku harus mengatur semua orang untuk pergi. Tidak apa-apa, kuil bukan organisasi yang kejam. Xie Changfeng, jangan terus bersikeras. Dan bertindak sendiri baiklah. Karena kamu satu orang membuat seluruh Dacia terendam dalam darah. Bodoh, Dacia tidak akan terendam dalam darah. Yang mati adalah kalian para pengkhianat. Ayah benar-benar tidak apa-apa, itu kan kuil. Guru, lihat ini. Ini pantas. Tidak apa-apa, tingkat dewa daratan. Sangat misterius. Aku sudah merasakan jiwaku sedang menerima pembaptisan, dan akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Orang tua, aku pikir kamu sudah hampir habis ketiga kepala keluarga. Sekarang kita hanya punya satu jalan keluar, yaitu mengambil kesempatan saat orang tua ini lemah dan menangkapnya. Serahkan ke kuil untuk dihukum. Xie Changfeng, setelah pertempuran berdarah terus-menerus, sudah sangat lelah. Meskipun dia memiliki besi berapa paku yang bisa dia buat, kalau kita bersama-sama bertindak mungkin kita bisa menangkapnya. Kalau kita bisa menangkapnya, tidak perlu membicarakan menebus kesalahan. Tapi setidaknya kuil suci tidak akan menganggap kita sebagai musuh. Baiklah teman-teman seperjuangan. Xie Changfeng sudah membuat kuil suci marah, pasti mati. Tidak perlu ikut mati bersamanya. Siapa yang ingin bertindak silakan maju. Ayo maju. Kepala keluarga, kalian tahu apa yang kalian lakukan. Master Xie baru saja membunuh Tian Feng Shi silang untuk kita. Selain menghilangkan ancaman besar kalian,
Tidak meminta maaf padanya malah menyerangnya saat dia lemah. Menyerangnya. 3 kepala keluarga kalian benar-benar tidak punya batas moral sedikit pun. Nyawa hampir habis masih bicara batas moral. Aku tidak percaya kalian semua rela. Mati bersama Xie Changfeng ini, aku rela. Aku juga demi Master Xie. Bahkan jika harus melawan kuil suci, apa masalahnya? Sepanjang hidup dan kemampuan ini diselamatkan oleh Xie Zhenguo. Hari ini, jika mati dalam pertempuran, anggap saja membalas budi. Bahkan jika kuil suci ingin menyakitinya, mereka harus melewati mayat kita. Melangkahi kami, kalian semua gila. Dan kalian bertiga tadi jelas-jelas mati untuk Xie Changfeng. Sekali kenapa masih belum sadar kepala keluarga? Kami sangat sadar, yang tidak sadar adalah kalian. Kalian demi menyelamatkan nyawa. Segala cara digunakan sedangkan kami berbeda. Kami berpegang pada kesisian berjuang untuk Pahlawan. Meski mati 100 kali, tidak akan menyesal Yunyo. Bagus sekali demi persahabatan. Sumpah hidup mati ringan kita yang berlatih bela diri. Harus menjaga keadilan dalam hati, bagus sekali. Kami bersumpah, hidup mati bersama Xie Zhenguo. Terima kasih atas bantuan persahabatan kalian. Semua yang membantu saya hari ini. Saya Xie pasti akan mengingatnya suatu hari nanti. Pasti akan membalas budi. Gila. Demi seorang tua yang sudah lemah ini, kalian berani melawan kuil suci. Itu kan kuil suci. Terus membuat mereka marah, akan membunuh banyak orang di Dacia. Banyak orang kepala keluarga. Ini sudah dikatakan. Saat Tianfeng Shisilang datang, tapi sekarang, kami berdiri tegak dengan baik. Tapi kalian semakin jelek berlutut. Kalian jangan terus berdebat dengan orang-orang ini. Orang-orang biasa cari cara. Ya cepat cari cara, kalau tidak ketika orang-orang kuil suci datang, kita semua akan hancur. Mari kita berdiskusi bagaimana? Mari kita tunjukkan kekuatan kita. Tunjukkan baik. Perhatikan baik-baik. Tidak menyangka kalian 3 kepala keluarga masih memiliki pasukan seperti ini. Itu pasti kepala keluarga. Kalian jelas memiliki begitu banyak orang, mengapa tidak muncul tadi? Melindungi negara, apa yang kamu tahu? Ini disebut menyimpan kekuatan, ya apakah kamu benar-benar ingin kekuatan 3 keluarga besar kita habis? Menyimpan kekuatan. Kalian tidak menggunakan kekuatan ini untuk melawan penjahat, tetapi untuk bertengkar internal. Kalian benar-benar tidak bisa diselamatkan. Diam, apa yang kalian tunggu? Ayo saya lihat siapa yang berani melawan. Pakaian ini pasti orang kuil suci sudah datang. Selesai, tidak ada yang bisa selamat. Ketua kuil di atas. Izinkan saya melaporkan. Orang ini yang membunuh pelindung perintah kuil suci dan tidak ada hubungannya dengan kami. Kamu bisa menyiksa dia sesuka hati. Jangan sampai kami terlibat apa? Seseorang membunuh pelindung perintah kuil suci. Yang mulia, Anda belum tahu tentang perintah kuil suci. Pada saat kritis ini, siapa yang sempat mengurus hal seperti itu? Saya datang untuk menyambut kembalinya ketua kuil kami. Ketua kuil datang apa? Menyambut ketua kuil. Apakah ketua kuil ada di sini? Ya Tuhan, ketua kuil yang legendaris. Ternyata ada di sekitar kita, cari dia. Dia di mana ketua kuil? Tuhan membantu saya, ketua kuil ternyata ada di sini. Xie Changfeng, kamu masih belum mati. Saya You Chonghu, berani meminta ketua kuil untuk membunuh si tua Xie Changfeng. Jangan panik, ini tidak apa-apa. Apa yang terjadi? Siapa Xie Changfeng? Yang mulia, dia adalah Xie Changfeng. Dia mencuri pedang suci ketua kuil saat ketua kuil memasuki tingkat dewa. Benarkah? Ya benar, cepat bunuh dia. Jika ketua kuil marah, kita tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Apakah yang dia katakan benar? Benarkah? Yang tua, faktanya tidak seperti yang dia katakan. Aku tanya kamu. Sombong sekali, sejak kapan kuil suci berubah menjadi seperti ini? APA. Yang tua, kamu lihat? Dia berani mereka sama. Sekali saya menguasai kilsusi. Di matanya. Benar yang tua, aku adalah murid terakhir dari orang tua ini. Aku bisa bersaksi untuk senior Yo orang tua ini.
Selalu mengaku sebagai yang terhebat di dunia, bahkan pernah berkata, bahkan pemimpin kuil suci bukanlah lawannya. Kodok dalam sumur berani menghina pemimpin kuil. Mencari mati. Yang tua, mohon perhatikan, kami tidak ada hubungan dengan Xie Changfeng ini. Mohon jangan melukai orang yang tidak bersalah. Benar tua, seberapapun sombong kami, seberapapun bodoh kami, tidak seperti orang tua mati ini. Berani tidak menghormati kuil suci, semua kesalahan adalah kesalahan Xie Changfeng kami sudah. Entah itu dipotong-potong atau dihukum mati. Terserah Anda, kami tidak akan berkata apa-apa benar-benar. Pergi sana, kepala keluarga. Apakah kamu masih ingat kamu adalah kepala keluarga, Ye dari ibu kota kepala keluarga? Kamu membuatku kecewa, kepala keluarga. Jika kamu masih punya sedikit harga diri, seharusnya kamu berdiri bersama guru dan menebus kesalahan kamu. Diam saja. Aku bilang ini, namanya bijak melihat situasi. Xie Changfeng ini sudah melakukan kesalahan yang tidak bisa diampuni. 3 kepala keluarga tidak memutuskan hubungan dengannya, apakah mau mati bersamanya? Benar. Xie Changfeng sudah menyinggung kuil suci, pasti mati. Yunzhou. Baru saja selamat, jangan sia-siakan nyawamu di sini. Lucu, nyawaku diberikan oleh guru Xie. Jika aku melarikan diri sekarang, apakah aku masih manusia? Kami juga sama bersumpah untuk berjuang bersama guru. Hanya kalian? Kuil suci berada di atas. Semua negara ilmu bela diri mereka tak terkalahkan kemampuan kalian. Tidak cukup untuk setengah tangan mereka. Lucu tanya, dia berani bertarung? Xie Changfeng, kamu terlalu besar mulut. Seorang tua kuil yang terhormat tidak berani bertarung di depanmu. Kamu pikir kamu siapa? Pemimpin kuil? Benar, aku adalah pemimpin kuil suci. Apa katamu? Aku juga Kaisar Langit. Apa katamu? Kamu pemimpin kuil suci? Yao Er, jangan marah, ayah menyembunyikan ini begitu lama. Hanya karena ini sangat penting. Bahkan keluarga terdekat pun harus disembunyikan. Guru, kamu benar-benar pemimpin kuil suci? Jika ini benar, maka Xia kita tak mungkin bisa mencapai kemajuan lebih tinggi, mustahil. Sungguh menggelikan, Xie Changfeng, bagaimana bisa kau mengatakan bahwa dirimu adalah pemimpin kuil suci? Apakah kau tahu betapa besar hukuman untuk meniru pemimpin kuil suci? Elder yang orang tua sialan ini pasti sudah sadar bahwa waktunya tak lama lagi mulai bicara omong kosong. Dia hanya seorang pencuri kekuatan pemimpin kuil. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi pemimpin kuil suci yang terhormat? Benar, dia tak mungkin jadi pemimpin kuil suci. Pasti seorang penipu. Apa buktimu bahwa kau adalah pemimpin kuil? Aku tidak butuh bukti. Elder, lihat, dia tidak bisa menunjukkan bukti apapun. Pasti seorang penipu. Elder pemimpin kuil pasti saat ini sedang mengamati dari sekitar sini. Jika kau ragu-ragu, tertipu oleh penipu ini, jika sampai membuat pemimpin kuil marah menurutmu? Ya, pemimpin dewa belum muncul. Kemungkinan besar, karena penipu ini membuatnya sangat marah. Jika aku tidak segera menghukumnya, pemimpin dewa pasti akan menyalahkan aku menyamar sebagai pemimpin kuil. Dosa yang tak terampuni harus. Sejak kapan kuil suci menjadi begitu kejam? Apakah kalian lupa akan ajaran 3 bunuh dan 3 tidak bunuh di masa lalu? Mulai hari ini kuil suci menetapkan 3 bunuh dan 3 tidak bunuh. 3 bunuh yaitu pengkhianat Xia harus dibunuh. Penjahat yang membunuh orang baik harus dibunuh. Mereka yang merugikan rakyat harus dibunuh. 3 tidak bunuh, yaitu orang baik Xia tidak dibunuh. Mereka yang berbudi luhur tidak dibunuh. Rakyat yang tidak bersalah tidak dibunuh. Jika ada yang melanggar 6 aturan ini, kuil suci akan menghukum bersama. Benar. Bagaimana mungkin orang ini tahu tentang 3 bunuh dan 3 tidak bunuh yang ditetapkan oleh pemimpin kuil? Dia? Elder, jangan sampai kau tertipu oleh benda tua ini. Kami semua baru saja melihat dengan mata kepala sendiri dia bertarung beberapa kali. Muntah darah, lelah secara mental, bagaimana mungkin dia bisa jadi pemimpin kuil suci? Elder yang bijaksana, orang ini sama sekali tidak mungkin menjadi pemimpin kuil suci. Benar-benar tidak mungkin. Baiklah manusia duniawi rendahan ini. Kau benar-benar pantas mati ribuan kali. Elder, kami semua akan membantu kau untuk menghadapinya. Buta mata buta hati pantas menderita semuanya. Berbaringlah. Ini adalah jurus andalan pemimpin kuil. Jubah langit, kau berani menyerang sesepih yang dari kuil suci. Berani menyesatkan orang tua ini, menghina pemimpin kuil. Tidak mungkin, dia pasti bukan pemimpin kuil suci. Jika dia benar-benar pemimpin kuil suci, maka semua yang kita lakukan sebelumnya adalah bunuh diri. Ayah, apakah kau benar-benar tidak menyangka pemimpin kuil suci ternyata ada di depan mata? Miraku, menghormat kepada guru. Semua bangun. Ya, pemimpin kuil. Sebagai permintaan maaf yang tulus. Hanya karena yang buta hampir tertipu oleh orang jahat.
Permintaan maaf bisa nanti aku bertanya padamu. Kalian para anggota kuil suci, mengapa bertindak begitu kejam apakah setelah aku pergi? Kalian selalu bertindak seperti ini. Ini yang sang. Kalian tertipu orang ini. Bukanlah pemimpin kuil suci. Sesepi besar kenapa kau datang dan... Mengapa kau bilang dia bukan pemimpin kuil, dia jelas menggunakan jubah langit ilmu bela diri bisa dipalsukan. Tapi orang tidak bisa dan di dunia ini, tidak ada yang lebih mengenalnya daripada aku orang ini. Bukanlah pemimpin kuil suci. Shan Beniemu. Kau bilang dia Shan Beniemu. Bukankah itu komandan dari negeri Sakura yang bunuh diri setelah kalah perang? Bagaimana mungkin bukankah dia sudah mati Xie Sang? 20 tahun sekejap mata kita. Bertemu lagi. Aku dulu heran orang sepertimu. Bagaimana bisa bunuh diri rela mengakui kekalahan? Ternyata begini. Xie Sang dulu sangat terkenal tak tertandingi di dunia. Shishiro dikalahkanmu dalam 3 jurus dan aku, Shan Beniemu, juga kau jadikan orang lumpuh. 18 negara sekutu tak ada yang bisa mengalahkanmu. Dulu Kashiro dipaksa olehmu untuk bertapa bersumpah tidak keluar selama 20 tahun. Tapi aku tidak yakin padanya. Aku rasa di dunia ini, yang bisa melawan Xie Sang hanya kuil suci, maka aku pura-pura mati menyembunyikan identitas. Bersembunyi di kuil suci selama 20 tahun. Berusaha keras selama 20 tahun akhirnya mendapatkan separuh lebih kuil suci. Sayangnya, Xie Sang menjadi bodoh selama 20 tahun. Meskipun kamu sudah bangun sekarang, itu hanya seorang pahlawan yang sudah terlambat bertahan hidup dengan susah payah. Sungguh menyedihkan. Ternyata Lin Zhenyu dan Zuo Shuang memang bukan orang yang tepat. Bisa sampai membuatmu berkembang sejauh ini. Tapi tidak masalah setelah aku membunuhmu. Aku akan kembali ke kuil untuk membersihkan noda. Xie Sang, aku sangat mengenalmu. Kamu pasti bukanlah pemilik kuil. Dengan apa kamu akan membunuhku? Tidak menyangka kamu di dalam kuilku. Menempatkan banyak orang dari negaramu Jepang. Xie Sang, orang-orang ini adalah prajurit yang dilatih khusus untuk Xie Sang. Hari ini tolong bantu aku menguji hasil latihan mereka. Tunggu sesepuh. Kebenaran belum terungkap, sekarang langsung bertindak. Apakah terlalu dini? Bagaimana jika dia benar-benar pemilik kuil? Tidak mungkin. Selama bertahun-tahun ini, aku telah memeriksa semua data kuil yang pasti. Pemilik kuil pasti bukan orang dari Xia. Ya, aku bilang juga dia pasti bukan pemilik kuil. Baiklah, setelah sekian lama Xie Changfeng, kamu masih saja berpura-pura menjadi pemilik kuil. Kamu telah melakukan kejahatan besar, kamu tahu tidak? Shan Beniemu, otakmu masih sama seperti dulu, tidak berguna. Tidak pernah terpikir olehmu ini adalah tipuanku untuk menjaga kerahasiaan, yang sengaja kubuat sebagai pengalih perhatian. Xie Sang, kamu benar-benar tidak takut dalam bahaya. Sampai saat ini masih menipuku. Sayangnya, kamu terlalu hebat. Semakin hebat kamu, semakin besar ancaman bagi negaraku Jepang. Harus mati di sini. Ayah, biar aku yang melakukannya. Yao Xie Sang. Latihan selama 20 tahunku, apakah bisa memenuhi harapanmu? Apa yang terjadi tadi? Kita melawan orang hidup. Ini seperti makhluk abadi. Monster apa ini? Ada sedikit bayangan dari ilmu abadi. Kamu. Ya, aku yang menyerahkan kitab ilmu abadi kepada Tuan Shanben. Sekarang aku ingat keputusan yang kubicarakan waktu itu. Sangat tepat Tuan You, kamu ternyata menyerahkan kitab ilmu abadi kepada orang Jepang. Kamu tahu tidak, ilmu ini meskipun aneh, tapi itu milik kita negara Xia. Where's an ilmu bela diri painting down hit up Damati? Bahkan kita pun tidak berani seperti ini Tuan You. Lalu bagaimana aku ingin membalas dendam untuk ayahku? Harus menyerahkan ilmu untuk mendapatkan bantuan dari Jepang. Pada akhirnya aku yang menang. You Chonghu, pengkhianat negara. Kamu bukan hanya bergabung dengan musuh, tapi juga membocorkan ilmu bela diri kita. Kamu benar-benar penjahat sepanjang masa Tuan Yamamoto. APA and hate? Mereka adalah sekelompok orang yang keras kepala dan kuno. Anda bilang saja bunuh mereka semua. Kalau berani, ayo. Kami tidak takut padamu. Murid guru Xie Yunyo. Mengapa kamu memprovokasinya? Dia sudah dihajar oleh guru. Masa masih bisa melawan? Kamu cari mati ya? Yousan, tenanglah.
Situasi sudah jelas, tidak perlu terburu-buru membunuh mereka. Tenang saja, aku pasti akan mendukung Yousan. Menjadi penguasa baru negara kita Hei. Terima kasih Tuan Yamamoto, setelah aku naik tahta. Aku akan menyebut negara Sakura sebagai negara ayah dan menyebut diriku kaisar Yo anak. Chonghu, kamu pengkhianat yang tidak tahu diri. Bagaimana bisa kamu mengatakan hal seperti itu? Yo Chonghu, cepat atau lambat kamu akan dicap di tiang aib sejarah. Ayahmu sudah mengkhianati negara, tak kira kamu lebih gila darinya. Hari ini aku pasti akan membunuhmu. Bunuh aku? Bukan anak kecil. Apa kamu tidak sadar dengan situasi sekarang? Sekarang kamu yang pura-pura jadi pemimpin kuil suci. Sedang kami yang menyerangmu, kamu sekarang mengikat kakimu sendiri. Berlutut dan menyerah, jangan terus keras kepala kalau tidak. Ketika penjaga kiri dan kanan datang, kamu mau berlutut minta ampun. Sudah terlambat, tidak perlu penjaga kiri dan kanan bertindak. Prajuritku sudah cukup. Shiesan, silakan pergi. Kakak, Guru. Ayah, kakek. Benar-benar belum pernah dengar, belum pernah lihat. Bagaimana mungkin aku juga sudah memahami rahasia segel keabadian. Membuat prajurit menjadi abadi mengapa? Ini disebut segel keabadian? Sungguh konyol. Meskipun ini bukan ilmu bela diri yang benar, tapi ini juga bagian dari ilmu bela diri kita yang luas dan dalam. Bukan untuk orang seperti kamu yang hanya bisa meniru kita. Orang yang belajar tanpa tahu apa-apa bisa mengerti kemari. Yang kamu pelajari hanya kulitnya saja. Tapi kamu masih merasa bangga. Tidak mungkin. Sekarang aku akan mengantarmu bertemu Tian Feng Shi Silang. Ayo, apa yang kamu tunggu? Lepaskan tiba tua besar. Kalau tidak berarti kamu melawan seluruh kuil suci kami. Dengar baik-baik, sekarang aku adalah sesepuh agung kuil suci. Jika kau membunuhku, seluruh kuil suci. Aku ingat kata-kata ini, Tian Feng Shi Silang pernah mengatakannya juga, tapi dia tetap mati. Aku tidak percaya kau menakut-nakutiku, kau tidak berani. Xia Changfeng. Bagaimana kau berani? Xie Changfeng, kulihat kau sudah gila membunuh sesepuh kuil suci. Dewa pun tak bisa menyelamatkanmu. Kau tahu apa yang kau lakukan? Kalimat itu seharusnya aku yang tanyakan pada kalian. Tujuan awalku mendirikan kuil suci adalah untuk melindungi Dacia. Tapi kalian malah lalai dalam mengelola. Membiarkan musuh Dacia menyusup ke dalam kuil suci mencuri kekuasaan. Kalian pantas mendapat hukuman apa? Aku tidak salah dengarkan apa yang Xie Changfeng katakan. Membunuh sesepuh agung kuil suci tidak hanya tidak berlutut memohon ampun, malah menuduh kuil suci ini gila. Ini pasti gila, tidak mungkin. Apa dia benar-benar menganggap dirinya sebagai pemimpin kuil suci? Ayo pergi. Segera panggil pelindung kiri dan kanan untuk menemuiku. Aku akan segera membersihkan kuil suci. Kau. Baiklah, baiklah. Aku sudah banyak melihat orang gila, tapi segila kau masih pertama kali kulihat hari ini. Sesepuh ini akan menggunakan darahmu untuk menunjukkan keperkasaan kuil suci. Ini adalah pil Tian kuil suci apa? Ini adalah pil langka yang dibuat oleh pemimpin kuil suci, bisa melengkapi meridian tubuh. Membuat seseorang sementara mencapai terobosan. Sesepuh kuil suci sebenarnya adalah master seni bela diri puncak. Sekarang setelah meminum pil Tian ini pasti akan mencapai tingkat setengah dewa daratan. Xie Changfeng, lihatlah ini. Adalah kekuatan kuil suci sebutir pil Tian. KJ melangit yang bumi, aku lihat, kau masih belum mati. Xie Changfeng, kali ini kau pasti mati. ayah, Tahukah kau meski meminum pil bisa meningkatkan level sementara, tapi setelahnya pasti akan terkena efek samping. Lalu bagaimana hari ini yang Ikan merang marbak, kill system membunuh, orang heals berikal. di bawah kuda? bagaimana mungkin? Awan gelap pekat serangan yang begitu menakutkan. Pukulan ini setidaknya membutuhkan puluhan tahun kekuatan sesepuh yang untuk menggerakkan kekuatan langit dan bumi tak tertahankan. Meskipun Xia Changfeng dalam masa kerjanya, Dia tidak akan mampu menahan serangan ini, apalagi dia sudah lama bertempur habis-habisan. Sudah kehabisan tenaga, hahaha. Xie Changfeng akhirnya akan mati kita. Tidak salah memilih guru. Tidak apa-apa, mundur. Orang gila matilah. Ini tidak mungkin. Turunlah.
Saya sudah setengah dewa, daratan mengeluarkan seluruh tenaga untuk meninju. Mengapa bahkan sedikit pun tidak bisa melukaimu? Bagaimana saya mengajar kalian kekuatan yang ditingkatkan dengan pil tetap saja benda luar? Bagaimana bisa seolah-olah menggunakan lengan sendiri menggunakannya dengan bebas sekarang kamu? Bahkan tidak sebaik sebelum meminum pil. Tidak mungkin serangan setengah dewa, daratan begitu mudahnya. Dihancurkan aku bermimpi. Ini bahkan setengah dewa daratan. Dengan mudah dikendalikan oleh Xie Changfeng ini. Kekuatannya pasti bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan mencuri mungkin. Dia benar-benar telah melampaui dewa daratan. Tidak, Yao Chonghu, bukankah kamu bilang orang tua Xie Changfeng ini sudah kehabisan tenaga? Mengapa dia masih bisa mengalahkan tetua kuil? Tidak. Pasti efek pilnya terlalu kuat. Tubuh tetua tidak bisa menahannya terkena balasan. Pasti begitu. Yao Chonghu, sekarang kamu sungguh menyedihkan dan menggelikan. Benar seperti kamu yang menipu diri sendiri. Apa bedanya dengan badut memang? Aku badut sangat menggelikan jelas. Kalian yang berpura-pura dengar baik-baik. Semua pikirkan baik-baik, jika Xie Changfeng benar-benar punya kekuatan, mengapa serangan itu tidak ada sedikit pun aura? Bodoh, apa tidak ada aura? Itu sudah kembali ke asal sempurna tanpa cacat. Energi sejati tidak ada lagi yang terlihat. Tingkat seperti ini, mungkin dia benar-benar pemimpin kuil. Tidak baik, serangan tadi terlalu kuat. Energi sejati kacau, sudah tidak bisa bicara tetua. Kamu baik-baik saja. Baik, aku mengerti. Xie Changfeng, lihat. Tetua jadi seperti apa, cepat datang berlutut. Beri hormat dan minta maaf pada tiba tua. Yao Chonghu, kamu sampai mati. Pasti tetap orang yang bingung. Xie Changfeng, jangan sembarangan, ya saya kasih tahu kamu. Kamu berkali-kali melukai sesepuh kuil suci. Seharusnya dosamu sangat besar, saya pikir Tuan Kuil pasti tidak akan mentolerirmu lagi, akan menghukummu. Kamu seperti hidup dalam mimpi. Saya rasa kamu takut ya Tuan Kuil suci. Saya Yao Chonghu. Mohon Tuan Kuil turun tangan menaklukkan setan. Mohon Tuan Kuil turun tangan mengalahkan setan. Apakah Tuan Kuil suci benar-benar akan turun tangan? Seharusnya tidak. Xie Zhenguo bilang dia sendiri adalah Tuan Kuil suci. Tuan Kuil suci selalu tidak pernah muncul. Sepertinya membuktikan hal ini, tapi masalahnya Yao Chonghu dan Shanbeni Mu sangat yakin tidak mungkin mereka semua bodoh. Apakah ini benar? Ayah, apakah mereka benar-benar masih punya kartu as? Yao Er, lihat mereka ini. Seperti sekelompok badut gila. Xie Changfeng sudah di ujung maut masih berani mengejek kami. Xie Changfeng, tunggu Tuan Kuil suci turun tangan. Kamu selesai. Benar. Maka saya tunggu dia datang. Apa yang terjadi? Apakah dia benar-benar Tuan Kuil suci? Berarti kita jadi badut. Badut ternyata kita. Ternyata dia benar-benar Tuan Kuil saya. Saya sudah melakukan apa? Penjaga kiri kanan datang. Saya tahu kenapa Tuan Kuil tidak turun tangan sendiri. Ternyata penjaga kiri kanan sudah datang, tidak perlu Tuan Kuil turun tangan sendiri. Yo Tuan, kamu yakin? Saya yakin. Kamu pikir dia ini setengah masuk tanah sudah tua renta. Masih perlu Tuan Kuil turun tangan sendiri. Benar-benar pasti begitu. Saya kaget tadi, saya kira dia benar-benar Tuan Kuil. Jagoan hebat 20 tahun lalu. Sudah mencapai tingkat Grandmaster bela diri. Sekarang bahkan setengah dewa daratan. Xie Changfeng, kali ini kamu benar-benar tamat. Oh begitu. Dua penjaga kalian akhirnya datang. Kamu siapa? Saya Yao Chonghu. Tidak terkira nama saya didengar oleh dua penjaga. Mungkin sesepuh yang memberitahu kalian. Elder, apakah dia juga? Identitas asli Elder adalah Shanbeni Mu. Xie Changfeng, para pelindung ada di sini, kamu masih berani menyela. Jadi kamu yang mencari apa yang kamu katakan. Mohon tenang pelindung kejahatan Xie Changfeng. Tidak hanya sampai di situ, dia tidak hanya membunuh orang yang dilindungi oleh kuil suci, tetapi juga membunuh Elder. Melukai Elder, yang juga tidak bisa dimaafkan, kejahatan yang sangat besar. Benar pelindung Xie Changfeng, orang tua ini sekarang sangat sombong, mohon segera menghukumnya. Dua pelindung kami bisa bersaksi. Benar Xie Changfeng ini, dengan kekuatan curiannya, sungguh tidak tahu aturan, sama sekali tidak menghormati kuil suci. Melakukan semaunya, mohon kedua pelindung menegakkan keadilan.
Keadilan kepala keluarga, kamu masih berani bicara tentang keadilan? Benar kalian benar-benar membalikkan fakta diam. Apakah kamu ingin membawa bencana bagi keluarga kita? Dua pelindung mohon pertimbangkan dengan bijak. Diam Xie Ruoyao, seluruh keluarga Xie adalah penjahat. Hanya menunggu pengadilan, tidak ada hak untuk membela diri. Dua elder mohon pertimbangkan dengan bijak. Kami berkata jujur ya, kami masih punya elder yang sebagai saksi. Elder yang kuil suci yang terhormat menangis di depan umum. Sungguh kesedihan yang luar biasa, bahkan saya tidak bisa menahan rasa simpati. Mohon kedua pelindung bertindak. Ini bukan penjahat biasa, tidak bisa dimaafkan. Benar tidak bisa dimaafkan lagi. Xie Changfeng, saya lihat bagaimana kamu. Apa yang terjadi pelindung? Pelindung salah pukul. Diam, tidak salah dua pelindung. Saya yang salah, seharusnya tidak ikut campur penjahat yang mengaku sebagai pemimpin kuil suci ini, seharusnya dihukum oleh kedua pelindung. Oh begitu. Tuan Yo memang bijaksana, benar juga. Bagaimana bisa ikut campur saya? Tidak akan ikut campur lagi, mohon kedua pelindung menghukum penjahat ini. Hukum, kamu suruh kami menghukumnya. Kamu tahu siapa dia? Dia hanya orang tua yang mengaku sebagai pemimpin kuil suci, yang sudah hampir mati. Elderling, kali ini kamu benar-benar salah. Bodoh sampai sekarang belum mengerti situasi. Dua pelindung, apa yang kalian lakukan kejadian hari ini? Jelas itu Xie Changfeng yang sudah tua dan abadi. Berani berpura-pura menjadi Tuhan. Satu hal lagi, coba ini apa yang terjadi? Bukankah Anda mengatakan bahwa perlindungan kiri dan kanan adalah untuk pemilik kuil? Itu tembakan nyata, tapi mereka memukul wajah mereka. Aku punya firasat bahwa mereka akan menjadi badut hari ini. Bibi, apa ini? Zongbao, ini adalah permainan lucu yang sangat menarik. Kau terlihat baik. Dua wali, apa yang kalian lakukan? Di tempat kejadian, apakah kalian ingin mengecewakan? Ya Tuhan, ada di tempat kejadian. Hanya saja kau tidak tahu naga. Apa yang Anda maksud dengan hukum perlindungan kiri? Aku tidak tahu naga sungguhan. Ini 10.000 kekaguman jika tidak. Kenapa berulang kali melawan Xie Changfeng? Aku hanya tidak bisa terbiasa dengan pemalsuan Tuhan. Merusak prestise aula. Sangat konyol. Bawahan. Lihat Dewa Kuil. Tidak, kau adalah Tuhan. Tidak mungkin. Kebenaran ada di depan, beberapa orang masih menolak untuk percaya. Sungguh konyol bahwa badut seperti ini. Dia melompat kembali untuk waktu yang lama, dan melihat bahwa itu semua lelucon. Aku ingin kau, aku akan. Terus malu. Aku sedang bermimpi. Xie Changfeng, Anda Hi Deheneng adalah kuil tuan rumah. Dia adalah Tuhan. Semua yang saya lakukan sebelumnya, aku mengkhianati yang paling kuat di dunia. Guru yang paling kuat. Ini sudah berakhir. Apa yang telah saya lakukan? Kita semua bodoh. Aku orang bodoh nomor 1 di dunia. Tuan rumah. Ada banyak pelanggaran sebelumnya, aku tidak tahu. Identitas Anda. Ketidaktahuan. 3 pemilik rumah. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda tidak bersalah? Kami bersalah, kami memiliki dosa besar. Tuan Tuhan, kita harus berbuat dosa. Kami meminta Anda untuk menyelamatkan hidup kami. Rulong. Cepat minta ampun untuk kami, kalau tidak 3 keluarga besar kita akan benar-benar hancur. Sejak tadi kami sudah berkali-kali menasihati kalian, tapi kalian tetap keras kepala. Sekarang kalian menuai apa yang kalian tanam, siapa lagi yang bisa disalahkan? Ternyata mata-mata musuh sudah menyusup ke kuil suci kita selama ini. Bangunlah, mulai sekarang kalian berdua harus menebus kesalahan dan memperbaiki kuil ini. Ya, kami pasti tidak akan mengecewakan harapan Tuan Kuil. Tuan Kuil, mengenai kejadian sebelumnya, saya sangat menyesal. Saya telah dibutakan oleh si pengecut ini sekarang. Saya akan menghajarnya di depan Tuan Kuil.
Berhenti. Semut-semut. Berani menyentuh anakku. Yi Xiu Jun You Batian. Dia adalah You Batian Aura yang sangat menakutkan. Mengapa? Hanya dengan menatapnya, saya merasa jantung saya akan meledak. Anda sudah keluar dari retret, apakah ini berarti Anda sudah menguasai teknik sakti? Ya, ayahmu telah menguasai teknik Immortal Seal di dunia ini. Tidak ada lagi yang bisa menandingi nak. Mulai sekarang di dunia ini, tidak ada yang berani melawan kita berdua. Xie Changfeng tidak menyangkakan. Ayahku sudah menguasai teknik sakti tak terkalahkan. Meskipun kamu adalah tuan kuil hari ini, kamu juga harus mati sombong. Biar kami yang menghadapimu. Tidak kembali. Tidak tahu diri. Sialan, kenapa dia begitu kuat? Satu gerakan saja, sudah mengalahkan dua penjaga, dia sudah mencapai tingkat dewa daratan. Mari kita serang bersama. Semut ingin menggoyang langit, semuanya jatuh. Bagaimana mungkin? Kekuatanmu sudah mencapai tingkat yang begitu menakutkan. Tentu saja ayahmu di bawah lava. Bertahan selama 20 tahun sudah. Menguasai teknik Immortal Seal sampai puncaknya. Bahkan jika dewa turun ke bumi, tidak akan bisa mengalahkanku. Kalau begitu Dacia tidak. Seluruh dunia ini, bukankah milik kita berdua? Tentu saja. Paman Yo memang pantas kalau begitu. Bukankah kamu sudah tak terkalahkan di dunia ini? Xie Changfeng, aku pikir bahkan kamu sekarang bukan lagi lawan Yo Bofu. Tentu saja dia sudah bertempur berkali-kali. Kehabisan tenaga mana mungkin dia lawan ayahku. Xie Changfeng, Xie Changfeng. Aku di bawah lava berkali-kali. Berpikir untuk bertarung lagi denganmu. Tapi hari ini melihatmu kamu lemah sampai seperti ini. Tentu saja ayah aku bilang orang tua ini gila selama 21 tahun baru sekarang masuk ke tingkat dewa daratan. Mana seperti kamu. Kesaktianmu sudah sempurna menurutku, dia sama sekali tidak layak menjadi lawanmu. Benar Xie Changfeng, kamu harus segera berlutut di depan Yo Bofu menyerah dan memohon ampun. Yo Batian, dulu kamu hanya pecundangku, sekarang dengan perang beruntun baru berani bertarung denganku. Kamu seperti ini, mana layak menjadi lawan ayahku. Kamu bilang apa? Berani tidak kamu biarkan aku istirahat sebentar. Dengan jantan. Bertarung sampai mati. Omong kosong. Kamu, Xie Changfeng, kamu adalah penghalang terakhirku. Untuk menguasai dunia, mana mungkin aku memberimu kesempatan untuk pulih. Hari ini semua orang di sini harus mati. Kamu tidak akan membiarkan di dunia ini ada lagi Xie Chang Feng. Yo Batian, kebanggaan seorang pendekar mana? Kamu masih begitu tidak peduli cara. Seperti kamu baru layak menjadi tuan sejati Dacia. Xie Ruoyao, provokasimu sudah tidak berguna lagi. Sekarang kalian satu persatu menunggu kematian. Cepat pergi, kamu sudah bertempur terus tidak bisa di sini lagi bertarung dengan Yo Batian. Kami yang akan menghadapinya. Guru kamu adalah harapan kami satu-satunya. Kamu harus melarikan diri. Seperti kalian mau menghalangiku. Yao murid-murid kalian mundur di sini. Serahkan padaku. Tapi ayah, kekuatannya sudah jauh melampaui 20 tahun yang lalu. Kamu sudah bertarung tanpa henti. Jika terus begini, aku khawatir. Percayalah pada ayah, percayalah. Kejahatan tidak akan mengalahkan kebenaran. Lucu. Kamu harus berhati-hati. Guru, aku percaya padamu, kamu pasti bisa menang. Guru, aku juga percaya padamu, pasti bisa memenggal kepala orang ini. Guru, aku juga percaya padamu, mari kita lihat kehebatanmu dalam seni bela diri. Xie Zhenkuo, mohon untuk Dacia. Bunuh penjahat ini. Xie Zhenkuo, mohon untuk Dacia. Bunuh penjahat ini. Yo Batian, dulu kamu membunuh 17 anggota keluarga Xie, memimpin pasukan Sakura menyerbu Dacia kami, menyebabkan kematian jutaan orang Dacia. Dosamu sangat besar, tidak diterima oleh langit dan bumi hari ini. Aku akan membuatmu hancur berkeping-keping untuk menghormati dunia. Xie Changfeng, aku dulu berpikir kamu juga adalah musuh lamaku. Tidak menyangka sekarang kamu masih tidak bisa melihat melalui hal-hal sepele ini. Apa maksudmu? Seperti kita dewa darat.
Seperti babi dan anjing. Kamu masih mau berjuang untuk mereka. Sungguh sangat lucu. Diam, aku selalu memegang prinsip Daxia. Berjuang untuk melindungi rakyat Daxia tingkatannya adalah sesuatu yang tidak akan pernah kamu capai. Benarkah? Aku hanya percaya pada pemenang dan pecundang yang mati. Tidak ada apa-apanya. Tidak perlu banyak bicara dendam negara dan keluarga. Hari ini semuanya akan berakhir dengan darah. Baiklah Xie Changfeng. Aku akan memberimu kesempatan ini. Mati di tanganku. Xie Changfeng bodoh sekali untuk sekelompok orang yang tidak berguna. Orang biasa menyeret. Tubuh yang sudah lama bertarung melawan ayahku. Kamu benar-benar mencari mati. Xie Changfeng sekarang berlututlah dengan patuh. Minta maaf pada Paman Yo, kita mungkin kamu bisa mati dengan lebih cepat. Xie Changfeng, sampai di sini saja Youbatian. Tidak Yi Xiujun. Sudah menguasai teknik abadi tak terkalahkan di dunia. Kamu jangan melawan lagi. Jika kamu menyerah sekarang, kami masih bisa membantumu meminta maaf ya. Changfeng, dengarkan nasihatku. Jangan keras kepala lagi, dengarkan kami kalian bertiga, terlalu banyak bicara. Aku kekuatanku sudah hilang. Xie Changfeng, kita adalah keluarga dekat. Bagaimana bisa kau melukai kami sebegitu parahnya? 3 kepala keluarga kalian sungguh tidak tahu malu apa. Hanya kalian yang boleh memaksaku, tapi ayahku tidak boleh melawan kalian. Menurutku kalian seharusnya sudah mati. Yi Xiujun, mengapa kau tidak membantu kami menahan ya? Kami adalah orang di pihakmu setelah kau menguasai Daxia. Kau masih membutuhkan kami Yi Xiujun. Kita sudah sepakat kita adalah mitra kerjasama. Hubungan mitra-mitra. Kalian pantaskah kau ingat? Kalian adalah 3 anjing di bawah anakku. Anjing-anjing. Mengerti tidak seperti ini. Kami hanya ingin mempertahankan tubuh yang berguna. Bukan ingin menjadi anjing lihat. 3 anjing ini, sampai sekarang masih tidak bisa membedakan situasi. Sejak kalian berlutut, sudah ditakdirkan hanya bisa menjadi anjing kau. Mitra kerjasama. Tidak tahu diri. Kalian bertiga lihatkah? Kalian terus mundur, apa yang kalian dapatkan? Bahkan begitu setidaknya kami masih bisa bertahan hidup. Benar, asalkan bisa bertahan hidup. Lebih baik daripada mati bersama kalian Xie Changfeng. Kau tunggu saja kematianmu Yi Xiujun, kami akan segera menghancurkanmu seperti merobohkan dinding rapuh. Dan pada akhirnya membuktikan bahwa kami yang benar. Gila tak terselamatkan Xie Changfeng. Sudah siapkah kau dengan kata-kata terakhirmu? Kata-kata terakhir, aku memang tidak akan memberimu kesempatan untuk menyiapkan kata-kata terakhirmu. Matilah. Pemimpin kuil. Ternyata seperti yang kuduga Xie Changfeng. Ayahku yang menang. Xie Changfeng, sekarang kau masih berani mengatakan aku mengkhianati perguruan. Sekarang aku akan membantai seluruh perguruan. Xie Changfeng, kau mati dengan baik. Ternyata kami 3 keluarga besar yang benar. Youbatian, kungfumu sudah kuhancurkan. Apalagi yang ingin kau katakan? Tidak mungkin, aku juga Dewa Darat. Mengapa tidak bisa mengalahkanmu? Para Dewa Darat juga memiliki perbedaan tinggi rendah. Aku berlatih teknik awet muda yang penuh dengan keadilan dan membuatku kembali muda. Sedangkan teknik abadi yang kau latih penuh dengan aura jahat. Sejak dulu kejahatan tidak akan pernah mengalahkan kebaikan. Semua ini sudah ditentukan sejak kau berkhianat dan menjadi pengkhianat negara. Sudah ditakdirkan. Kejahatan tidak akan pernah mengalahkan kebaikan. Aku tidak percaya. Tidak mungkin. Ayahku meninggal. Ruoyao bunuh dia. Ruoyao, jangan. Yo Chonghu, matilah. Guru-guru, aku tahu salahku. Guru, tolong maafkan nyawaku. Guru, aku tahu salah. Terima kasih senior pemimpin kuil, mohon anggap kami seperti angin. Lepaskan kami.
Kami menang. Mulai sekarang Dacia memiliki dewa. Menekan dunia tidak ada lawan lagi. Dewa, abadi tiada tandingan di dunia. Melindungi Dacia kemakmuran abadi.